rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Pintu, pin 3, pin 4, pintu, pin 3, pin 1, pintu, pin 3, pintu, pin 3, pin 4. Putri Mutiara Dini dari kelas 8E. Saya suka pelajaran Pak Iwan, terutama dengan permainan kartu dan pin. Saya adalah Mendasari kelas 8D. Saya suka permainan kartu dan tebak pin saat pelajaran Pak Iwan. Asyik. Perkenalkan, nama saya Oh, di guru informatika di berikut ini testimoni saya mengenai Pak Iwan. Proses pembelajaran Pak Iwan itu sudah berpihak kepada murid atau hal ini dibuktikan dengan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan usia anak-anak. Pak Iwan juga menggunakan teknologi informatika yang dekat dengan anak-anak, misalnya menggunakan Google Form, menggunakan chat form, dan video animasi pembelajaran. Pak Iwan membuka pembelajaran dengan berdoa, membaca Asmaul Husna, melakukan tadarus bersama dengan siswa-siswi sesuai jadwal Pak Iwan. Pak Iwan juga membiasakan untuk selalu membaca Asmaul Husna karena di Kota Pekalongan sendiri sangat erat dengan budaya religiusnya. Diterapkanlah kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Pak Iwan menerapkan budaya sopan santun, budaya cinta lingkungan, budaya literasi. Para murid dibiasakan bersalam sapa dan izin saat keluar dari kelas. Pak Iwan juga memantau kegiatan kebersihan, rutin memberi contoh membuang sampah pada tempatnya, dan Pak Iwan sering membaca buku sebagai teladan kegiatan literasi. Sejauh yang saya lihat, proses pembelajaran yang Pak Iwan lakukan adalah pembelajaran yang sangat menyenangkan, penuh dengan permainan-permainan, kemudian diselipkan juga ice break
sebagai pengantar materi yang akan diajarkan beliau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diani Arbianti. Saya adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Kota. Pada kesempatan ini saya ingin sekedar menggambarkan sosok Pak Iwan. Untuk buat saya, selama saya dan Pak Iwan bekerja sama di SMP Negeri 16 Kota Pekalongan. Baik, yang pertama, Pak Iwan itu dalam mengajar, apakah Pak Iwan sudah berpihak kepada murid? Kalau menurut saya, sepanjang yang saya ketahui ketika beliau mengajar, jelas berpihak pada murid. Karena yang saya lihat dalam memberikan pembelajaran, beliau selalu bisa membangun siswa untuk menemukan pengetahuannya melalui pendampingan dan pembawaan Pak Iwan yang begitu dekat dengan murid. Kalau menurut saya itu yang pertama. Kemudian menurut saya Pak Iwan juga sosok yang bisa memberikan anak-anak itu keberanian untuk bisa berpendapat seperti itu. Jadi walaupun tetap beliau yang sebagai sebagai guru yang bisa membuat anak-anak itu, walaupun pelajarannya bahasa Inggris, tapi saya lihat anak-anak bisa memberikan sedikit pendapatnya gitu ya. Kalau memang mungkin butuh penjelasan, maka anak-anak akan meminta Pak Iwan untuk menjelaskan. Itu menurut saya. Kemudian apakah Pak Iwan dalam mengajar sudah sesuai dengan kodrat zaman? Misalnya menggunakan teknologi informatika, sangat sudah. Karena beliau dalam mengajar itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi sering saya lihat membuat konten-konten video untuk mengajar. Yang sering saya lihat juga membuat PPT. Jadi dalam mengajar beliau tidak akan meninggalkan teknologi, karena beliau kalau menurut saya itu sangat menguasai IT gitu. Jadi salah satu orang yang saya banyak minta bantuan itu pada Pak Iwan. Sehingga dalam mengajar beliau memang benar-benar menggunakan IT secara baik untuk memberikan pembelajaran pada anak-anak, pada murid kami. Kemudian dalam mengajar pun sering saya lihat beliau membentuk satu kelompok-kelompok kecil untuk membuat anak-anak lebih bisa mengeksplor dirinya dalam satu kelompok untuk bisa mengerjakan sesuatu yang diberikan oleh Pak Iwan sebagai tugas mereka. Artinya dalam pembelajaran pun bukan hanya individu, tapi secara kolaboratif anak-anak bisa belajar bersama untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian apakah Pak Iwan dalam mengajar sudah sesuai dengan kodrat alam, misalnya di Kota Pekalongan? Sudah, karena di sekolah kami ada pembiasaan pagi, yang mana pada pembiasaan pagi itu ada doa bersama, doa awal pembelajaran, kemudian ada tadarus pagi, dan Pak Iwan melaksanakan itu. Kemudian setiap hari Jumat kita ada pembacaan Asmaul Husna, itu setiap hari Jumat. Kemudian untuk istighosah itu kami secara khusus memang menjadwalkan secara berkala untuk anak-anak kelas 9. Jadi setiap semester 2 itu lebih intens untuk istighosah. Artinya di sekolah kami istighosah memang sudah kami laksanakan seperti itu. Kemudian apakah Pak Iwan mengajar menerapkan pendekatan pendidikan karakter positif, misalnya budaya sopan santun, budaya cinta lingkungan, budaya literasi? Sudah. Karena sebelum mengajar, Pak Iwan biasanya melihat dulu situasi kelas. Kalau situasi kelas sudah kondusif untuk pembelajaran, maka beliau mulai mengajar. Tetapi kalau saya lihat masih kira-kira ada yang kotor ataupun belum kondusif, maka beliau akan bersikap minta anak-anak untuk terlebih dahulu membersihkan. Itu saya lihat sebagai pendidikan lingkungan sih ya, sehingga anak-anak akan terbiasa untuk bisa belajar di lingkungan yang bersih. Kemudian untuk budaya yang lain, literasi kalau menurut saya sih bisa langsung input pada saat anak-anak itu pembelajaran secara menggunakan teknologi ya. Jadi selain PPT kita tayangkan, anak-anak jelas akan membaca, dan bukan hanya taraf membaca, tapi mereka sudah harus bisa
menafsirkan apa sih PPT yang ditayangkan gitu ya. Artinya literasinya sudah literasi yang bukan hanya membaca, tapi sudah literasi yang menganalisa ya. Dan itu saya kira di pembelajaran Pak Iwan sudah terjadi. Kemudian apakah proses pembelajaran dilakukan oleh Pak Iwan adalah pembelajaran yang menyenangkan? Apakah para murid memberikan respon positif seperti gembira, tertawa, dan bahagia? Nah, Pak Iwan adalah salah satu guru yang menurut saya adalah guru yang ditunggu oleh murid. Nah, kalau murid menunggu kita untuk mengajar itu artinya murid senang dengan kita. Nah, Pak Iwan adalah sosok guru yang seperti itu menurut saya. Jadi ketika pembelajaran beliau, maka murid akan menanti-nantikan beliau ada di kelas. Kalau seperti itu, saya kira anak-anak berarti bahagia bila Pak Iwan ada di kelas untuk mengajar mereka. Itu beberapa hal yang menurut saya sosok Pak Iwan buat saya, di mata saya. Jadi Pak Iwan adalah sosok guru yang secara guru yang bergerak itu adalah memang beliau orangnya. Demikian testimoni saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.